Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati ibadah kita pada saat ini. Amin. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik, biasa ya. Puji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Mari kita pujikan pujian yang sudah dibagikan di grup. Mari kita pujikan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita pujikan pujian sekali lagi, saya undang berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak ref. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Dengarkanlah nats pembimbing yang membimbing ibadah kita pada saat ini, yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari
Dari situ ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengar lalu berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Ayat 13, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Silakan duduk. Banyak dosa, banyak pelanggaran yang telah kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita, secara khusus 1 minggu yang telah kita lalui. Oleh sebab itu marilah kita datang kepada Tuhan, meminta pengampunan dari Tuhan, dan dengan menyanyikan kita pujian kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Kau ku kagumi. Sekali lagi, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau kagumi karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini kami datang beribadah, menyembah Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau lah Allah yang layak kami sembah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebelum kami lebih jauh dalam memuji Tuhan, terlebih dahulu Tuhan ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan, supaya kami layak menyembah kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami yakin dan percaya pengampunan itu terjadi bagi kami, karena kami meminta pengampunan di dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang menjadi pondasi berita pengampunan bagi kita, yang terambil dari Mazmur 65 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Seulangi sekali lagi, Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari hukum Taurat pertama hingga ayat hingga ke-10. Demikian bunyinya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di bumi, di dalam bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Kita akan kembali bersorak-sorai untuk Tuhan. Mari kita berdiri, kita pujikan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya.
soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Silakan duduk. Ada yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan? Ada? Thomas? Baik, kalau tidak ada, kita berdiri lagi ya. Mari kita akan, silakan berdiri lagi. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami terus datang kepada Tuhan, karena kami tahu Engkaulah tempat pengaduan kami di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami tahu bahwa tidak ada lagi Allah yang sanggup menjawab doa kami selain Engkau. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami datang menaikkan doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Bapa, kami terus berdoa buat perintisan GKI Spiritas di tempat ini ya Bapa. Engkaulah yang turut campur tangan, Engkaulah yang senantiasa hadir bersama-sama dengan kami. Yang kami lakukan hanyalah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kami sendiri. Oleh karena itu Bapa, berkatilah hamba-Mu dan keluarga hamba-Mu yang sedang merintis pelayanan ini. Kirimkanlah jemaat yang tergerak hatinya, terbeban untuk dibentuk di tempat ini, di dalam penggalian Alkitab dan pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkanlah rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memulai, Tuhanlah yang menjadi dasar di dalam pelayanan kami ini ya Tuhan. Bapa, kami terus berdoa buat tempat ini yang dipakai untuk kami dapat bersama-sama beribadah. Berkatilah mereka ya Tuhan, berkati rumah tangga ini, berkati rumah ini, berkati usaha mereka. Tuhan senantiasa yang turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, Tuhan senantiasa yang memberikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang penuh dengan berkat yang dari Tuhan. Bapak yang baik, kami menyerahkan juga buat jemaat yang tetap setia pada saat ini beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memberkati Eben dan juga Ito Susi, berkati mereka ya Tuhan, berkati dalam masa muda mereka, berkati dalam masa depan mereka, berkati usaha mereka, berkati rencana mereka juga nanti akan pulang ke kampung ya Tuhan. Kami yakin percaya berkat-Mu senantiasa terjadi bagi mereka. Berkati juga buat Ito Boru Pasar Ibu, dan juga Ito Sinta dan juga Ito Boru Panggabean. Kami serahkan yang mungkin ada tidak bisa bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu Bapak berkati mereka supaya di lain waktu tetap bersama-sama dengan kami, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami menyerahkan juga buat Ito Pudan dan juga yang lainnya. Tuhan berkati mereka. Tuhan senantiasa yang turut campur tangan. Secara khusus pada saat ini menyerahkan juga buat Lae Niko. Tuhan berkati ya Bapak. Tuhan senantiasa turut campur tangan di dalam kehidupannya yang mengalami celaka. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa yang menyembuhkan luka yang diderita ya Tuhan. Kami yakin percaya masa depan daripada Lae Niko ini ada di dalam tangan Tuhan dan perlindungan Tuhan.
Terima kasih Bapak, berkati hambamu dan juga anak hambamu, istri hambamu, kami serahkan dalam menjadi penggerak daripada visi misi untuk pelayanan ini. Tuhan, berkati kami, berkati usaha kami, berkati pelayanan kami, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapak, kami menyerahkan juga buat bangsa dan negara kami ini, secara khusus buat Kota Palangkaraya. Tuhan senantiasa memberkati. Berkati juga buat para misionaris, berkati mereka ya Tuhan, di dalam pelayanan mereka memberitakan Injil. Tuhan senantiasa memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat orang tua kami yang jauh dari kami, yang tidak bersama-sama dengan kami. Berkati mereka, senantiasa Tuhan yang turut campur tangan dalam hidup mereka. Terpuji Engkau Bapa. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian yang ada di grup, yaitu firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati firman-Mu, dan berkati jemaat yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari, bukan Lukas itu ya, Matius. Matius pasal yang ke-9. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sudah ketemu ya? Matius pasal yang ke-9 ayat 9 hingga ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepada mereka, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa dan makan bersama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut
cukai dan orang berdosa. Ayat ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini merupakan sebuah firman Tuhan yang sudah sering kita dengarkan, ya. Nah, di sini Matius pemungut cukai. Jadi penulis Alkitab ini awalnya merupakan seorang pemungut cukai, ya. Pemungut cukai itu seperti yang pernah saya katakan adalah seorang pemungut pajak, ya. Tetapi yang uniknya, tentu namanya seorang pemungut pajak pasti uang itu berlimpah ruah, ya. Tapi ketika Yesus ajak untuk mengikut dia, di sini tidak ada satu alasan apapun yang dibicarakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti Yesus. Dalam kehidupan kita ini, sesuatu yang kita tidak suka, pasti selalu kita mencari alasan, ya, untuk kita berusaha menghindari hal itu. Apalagi kalau seseorang mengajak kita, ayo kita pergi ke sana. Posisi kita sedang masih ngantuk, begitu kan? Kira-kira kalau kita mau nggak kita diajak? Contohnya, si Eben ngajak, atau sebaliknya, itu contohnya mengajak si Eben. Karena si Eben yang bawa motor, ya, bisanya, ya. Ben, tua, contohnya kata itu. Ngantuk kan, gitu kan? Ini kan kadang orang kan untuk diajak ke suatu tempat, kalau masih tidak sesuai dengan kehidupan kita atau keadaan kita bisa menolak, kan? Tapi berbeda dengan Matius. Dia posisinya dengan uang berlimpah ruah. Namanya seorang pemungut pajak, ya. Kepala pemungut pajak. Tapi ketika dia disuruh, Yesus mengajak, ayo kita pergi, ikutlah aku. Tanpa ada alasan apapun, tidak ada ngeles begitu. Langsung dia berdiri katanya dan bangkit dan mengikuti Yesus. Kalau kita pelajari sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Pada konteks ini, ya, ketika seseorang sudah meninggalkan sebuah pekerjaan, secara khusus pekerjaan pemungut cukai, dia tidak akan bisa lagi balik, ya. Berbeda dengan siapa, ya? Si Petrus. Awalnya dia seorang apa? Penjala ikan. Kan ketika dia mengenal Yesus kan dia langsung bangkit, kan, dan mengikuti Yesus, kan? Tapi kalian tahu tidak, ketika pun dia sudah mengikuti Yesus, dia pernah nggak menjala ikan lagi? Pernah. Posisi dia sudah mengikuti Yesus nih. Dia masih bisa dia melakukan pekerjaan itu balik lagi, kira-kira begitu. Tapi seorang pemungut cukai, kalau dia sekali meninggalkan pekerjaan itu, dia tidak bisa balik lagi. Karena memang pekerjaan itu udah saya bilang pekerjaan yang banyak uangnya. Jadi orang sebenarnya sangat sulit masuk di situ, penuh dengan seleksi sebenarnya. Tapi ketika sudah meninggalkan itu, dia tidak akan bisa berbalik lagi. Nah, tentu demikian juga dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita sudah mengambil satu keputusan untuk mengikut Tuhan, tentu tidak bisa lagi ada satu alasan pun sebenarnya dalam kehidupan kita, ya. Tidak ada satu alasan pun untuk kita menolak itu, untuk kita bisa berbalik lagi ke situ. Sama halnya seperti saya, kan saya dulu tidak ada hati saya untuk melayani Tuhan. Saya dulu cita-cita saya menjadi seorang petinju, ya kan? Sudah kecil itu setiap pagi sore saya latihan bertinju, karena saya tidak mau jadi seorang hamba Tuhan. Tapi unik, panggilan Tuhan yang luar biasa, ya. Mungkin karena badan saya pendek begitu, ya, dipendekkan badan saya supaya saya tidak jadi petinju. Coba kalau tinggikan badan kukian, pasti saya ngotot jadi petinju, karena kan namanya seorang petinju harus lumayan tinggi, kan, apalagi berhadapan dengan orang luar, kan, begitu. Nah, tapi karena Tuhan menggunakan dengan cara lain, sehingga saya mau menjadi pelayan Tuhan. Ya, jadi itu yang menjadi satu hal yang perlu kita pelajari dari seorang
Matius. Ya. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari adalah ayat yang itu ya. Berikutnya yaitu ayat yang ke-10. Nah, pertama apa? Ketika Matius apa? Dari awalnya dia menjadi seorang pemungut cukai, akhirnya mengikut Yesus. Pada ayat yang ke-10 kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Ya. Artinya begini, ketika si Matius ini sudah merasakan apa arti mengikuti Yesus, dia tidak berhenti begitu saja. Justru dia menjadi kesaksian bagi orang lain. Makanya dia diajak teman-temannya yang dulunya sama-sama satu pekerjaan begitu. Makanya ayat yang ke-10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Artinya begini, di ayat yang ke-9, pertama ketika dia dimenangkan sebelum mengikuti Yesus, akhirnya dia dimenangkan dan akhirnya mengikut Yesus. Tapi dia tidak berhenti sampai di situ. Ayat yang ke-10 dikatakan dia mengundang banyak pemungut cukai. Artinya dia sudah merasakan apa arti mengikuti Yesus sehingga dia mengundang seprofesi dengan dia, bahkan sesama orang berdosa begitu. Diajak, ayo ke rumah saya ingin memperkenalkan kepada kamu sosok seorang pribadi. Makanya waktu Yesus makan di situ, dia undang semua orang pemungut cukai, artinya dia menjadi berkat sesama rekan pekerjaannya. Dan saya yakin dan percaya rekannya itu juga pasti menjadi pengikut Yesus. Nah, demikian juga hidup kita. Harusnya kita harus bisa bersaksi kan, penuh dengan kesaksian. Kalau kita sudah mengenal Yesus sebenarnya, kita belajar dari Matius ini. Kalau kita sudah mengenal Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, kita menjadi orang yang suka bersaksi. Bersaksi itu maksudnya menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain atau seprofesi dengan kita. Kalau tidak ada istilah profesi dalam dunia bisnis, ya dengan teman-teman kenalan kita, kan begitu. Orang yang dimana kita kenal, yang mungkin senakal dengan kita atau bagaimana lah, sekomplotan dengan kita atau bagaimana. Nah, di situ kita bisa selipkan sebuah kesaksian. Karena apa? Karena gini ceritanya. Karena saya sudah mengikuti Yesus, saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Saya sudah memahami, sudah merasakan apa arti mengikuti Yesus. Nah, sekarang saya tuh ingin menceritakan ke kamu. Nah, kira-kira itu yang dilakukan oleh si Matius ini. Ketika dia sudah merasakan apa arti mengikuti Yesus, pada ke-10 dia menjadi berkat bagi banyak orang, bagi orang-orang seprofesi dengan dia yang dulunya. Nah, jadi inti daripada firman Tuhan ini yang pertama yang menjadi evaluasi bagi kita, marilah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, apapun halangan, apapun tantangan yang kita rasakan, mengikuti Yesus itu harus menjadi sebuah keputusan dalam kehidupan kita. Jangan lagi mendua. Ya, jangan lagi menduakan Tuhan dalam hidup kita. Sekali mengikuti Yesus, tetaplah mengikuti Yesus. Yang kedua, ketika kau sudah mengikuti Yesus dan merasakan apa arti mengikuti Yesus, berceritalah kepada orang lain, kepada di sekeliling kita, bahwa kamu jujur, sungguh-sungguh mengikuti Yesus dan merasakan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi saksi bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kita akan pujikan pujian Dison Adong buat Tuhan. Serahkan saya ini ya. Sonado huboan Tuhan parbueni ngoluku nasotar dong nian sadiyama argana Tuhan melesai ni rajuman sudah dengan basam jaloma Tuhan
Sailas maroham tangaku na meda Tuhan molosai hari dope awon Tuhan rohaku mahulehon Tuhan naboy pele horokku kebelas ni roham jaloma Tuhan sailas maroham. Itu persembahan dari Amin, silakan duduk. Baik, warta pada saat ini kita bersyukur kita tetap menjalankan ibadah dengan baik pada saat ini, ya. Untuk apa liturgos atau MC minggu depan nanti saya hubungi si Cinta ya. Nanti akan saya hubungi. Terus nanti untuk persiapan Natal kita kembali tanggal 1 Desember ya. Kita nanti untuk persembahannya nanti ini dikumpulkan langsung kasih si Kudan supaya dikumpulkan semua. Kan hanya menunggu persembahan minggu depan kan? Karena kan minggu depan sudah minggu terakhir. Jadi pas di 1 Desember kita bikin Natal kecil-kecilan. Kan begitu toh? Jadi paling nanti belum, kayaknya sampai udah ada berapa? 800 nanti udah ada itu ya. 800. Nggak sampai ya. Nanti bagaimana tuh posisinya Ben dengan keadaan kita seperti ini? Tetapnya kita melakukan memanggang itu? Per kilo. Iyalah ya, jangan memasakkan diri juga lah ya. Jadi bikin aja lah daging apa sih ya. Mas aja lah ya dulu ya. Dengan keadaan kita seperti ini belum apa ya, bareng-bareng ya. Jadi intinya bagian-bagian itu ya Eben lah nanti yang menghandle itu. Jadi apalah ya, berarti hitungan apalah ya, daging yang mati lah berarti gitu ya, bukan nyawa ya. Ya kita bikin 1 kilo berapa itu, 1 kilo 100-an kan, belilah 5 kilo berarti bisa itu ya. Atau 4 kilo aturan nanti ya. Jadi nanti mintalah dari si Puel lah nanti yang apa itu ya, apanya itu, biar kita itu nanti dari si Borpas apa katanya gaba-gaba kecilan ya, nanti dari kita lilin 3 begitu. Saya pikir itu aja yang ingin kita, nggak terlalu banyak apalah, kita intinya seperti ibadah biasanya sebenarnya ya, seperti ibadah biasa. Yang membedakan ya ada makan-makannya itu aja. Jangan kita terlalu mengharapkan yang apa dulu ya, karena masih awal lah ya. Ada sedikit dekorasinya ya, ada lilinnya itu aja ya. Pada intinya seperti ibadah pada umumnya lah. Habis itu makan-makan lah ya. Kalau untuk apa itu, kalau ada nanti apa namanya itu tukar kado, kita lihat aja dulu ya kondisinya itu apa memungkinkan atau tidak, itu aja dulu ya. Baik, saya pikir seperti itu dulu ya untuk warta jemaat kita. Mari kita akhiri ibadah kita akan pujikan Bapak terima kasih. Semua berdiri ya. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam
surga ku berterima kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu karena Tuhan memberkati ibadah kami pada saat ini. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan berkati kami, tibakan kami di rumah dengan selamat, dan juga jadikanlah kami berkat di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya berkat-Mu senantiasa ada bagi kami. Angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk saat teduh. Tuhan memberkati. Aduh, masih gulut di mana tuh? Masih gulut di mana nih? Jadi artis di mana nih? Oh, Ayo Bapak. perang